Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Tema kali ini adalah instalasi listrik rumah dengan ELCB. Gangguan yang terjadi pada instalasi listrik. Yang pertama adalah overload. Terjadi kelebihan beban karena terlalu banyak peralatan. Short circuit. Terjadi lonjakan arus listrik karena konslet atau hubung singkat. Kebocoran listrik. Tersentuhnya sumber listrik ke objek atau benda lain seperti rangka atap atau seng karena kabel yang terkelupas atau rusak atau lembab. Sekarang MCB. MCB adalah alat pengaman yang berfungsi sebagai pemutus arus lebih di saat terjadi overload dan pengaman hubung singkat. Cara kerjanya, bila ada arus yang melebihi kapasitas MCB, komponen bimetal memanas dan memutuskan rangkaian kontaknya. MCB tidak dapat melindungi keselamatan manusia saat terkena sengatan listrik, dan MCB tidak mampu mendeteksi arus bocor yang rendah. MCB hanya mampu bekerja bila arus melebihi ampere MCB tersebut. Sekarang ELCB. ELCB sebagai pelindung sengatan listrik. ELCB adalah pengaman yang berfungsi sebagai pendeteksi arus bocor pada instalasi listrik. Alat ini tidak dilengkapi pengaman termis dan magnetis sehingga perlu MCB dalam instalasinya. Cara kerjanya, dalam kondisi normal, arus yang mengalir pada pengantar fase dan netral seimbang. Bila seseorang tersengat arus listrik atau ada pengantar fase yang terhubung ke ground, akan ada arus tambahan yang mengalir ke tanah. Ketidakseimbangan arus ini menyebabkan relay bekerja dan ELCB memutus rangkaian. Sensitivitas ELCB, katakanlah di sini kita ambil contoh ya 30 mA, adalah angka batas aman manusia menahan sengatan listrik. Ini sebesar 30 mA. Ini adalah tabel yang dari PLN pengaruh arus listrik pada tubuh manusia, mulai dari 0 sampai 100 mA. Kita lihat di sini untuk sengatan listrik 1 sampai 6 ampere saja sudah mulai terasa ya di sini. Kemudian batas yang kritikal adalah 50 mA. Ini batas arus yang dapat menyebabkan kematian ya, 50 mA. Sedangkan tadi sensitivitas ELCB adalah 30 mA, sudah batasnya. Sekarang kita lihat jenis ELCB. Ini ELCB 1 pas dan ini ELCB 3 pas. Nama lain dari ELCB adalah RCCB. RCCB itu residual current circuit breaker. Kalau ELCB earthly circuit breaker. Kalau ini adalah contoh MCB. Jadi bentuknya mirip-mirip ya. Jadi di instalasi itu bentuknya akan mirip. Kita lihat di sini adalah contoh produk ELCB. Merek Schneider ya, kita ambil referensi brand dari Schneider. Ini contoh pemasangannya. Ini ada ELCB dengan kapasitas nomor 4 ini 16 ampere. Kemudian yang sebelah kanannya yang nomor 5 ELCB dengan kapasitas 25 ampere. Untuk yang 16 ampere ini memproteksi beban tersendiri ya. Di sini ada stop kontak. Jadi nomor 9 ini beban yang dilindungi RCBO Slim Dome ya. Ini satu beban saja yang dilindungi oleh ELCB yang ini. Sedangkan untuk yang LCB yang nomor 5 25 ampere ini melindungi seluruh instalasinya ya. Mungkin ini untuk yang stop kontak ini untuk melayani peralatan-peralatan yang khusus ya, yang mungkin sering sekali potensi sengatan listriknya tinggi ya, peralatan-peralatan tertentu, sehingga dibuat LCB yang khusus. Nah, di sini yang nomor 4 ini jenisnya adalah RCBO. RCB ini adalah LCB yang juga mengandung MCB di dalamnya, ada 2 fungsi. Sekarang ini adalah ilustrasi dari seseorang yang tersengat listrik. Ya. Katakanlah di sini orang ini memegang
secara langsung ya, sentuhan langsung saluran fase, sehingga ada aliran dari fase menuju ground lewat tubuh orang ini. Nah, kalau yang ini sentuhan tidak langsung, orang ini memegang bodi dari suatu peralatan ya. Dan kebetulan bodinya ini sudah mengandung tegangan listrik, kan ada kebocoran isolasi antara fase dengan bodinya, hingga bertegangan bodinya dan orang ini tersetrum. Nah, dari kondisi ini, baik sentuhan langsung maupun tidak langsung, ILCP akan bekerja. Nah, ini karena terjadi ketidakseimbangan arus yang mengalir, ada tambahan arus yang mengalir ke bodi orang ini, sehingga ILCP bekerja. Yang berikutnya kita lihat pemasangannya, lokasi LCP pada instalasi rumah. Ini adalah komponen-komponennya. Katakanlah di sini dari kWh meter, kemudian ini LCP, kemudian MCB ada dua. Nah, kita gunakan MCB 2 ya, dua grup ya, katakanlah begitu. Ya, kita hubungkan keluaran dari kWh meter menuju ke LCP. Di LCP ini masukannya atau incomingnya dari atas ya, incomingnya dari atas. Kalau MCB bisa dari atas, bisa dari bawah. Nah, sekarang keluaran dari LCP menuju ke kedua MCB ini, dan juga netralnya menuju ke jalur netral, ke terminal netral. Yang berikutnya MCB, satu cabang atau satu grup MCB ini kita hubungkan ke instalasi listrik di rumah. Katakanlah di ada saklar, ada lampu dan stop kontak. Kemudian netralnya kita hubungkan ke bebannya, ke stop kontak, ke lampu. Yang berikutnya untuk MCB group ya, kita tidak hubungan kemana-mana, bisa dikembangkan sendiri. Ini hanya contoh ya. Ini grup, katakanlah grup 1, grup 2 untuk melayani beban-beban yang ada di rumah. Kemudian di sini groundingnya, jadi kWh meter tadi untuk terminal tengahnya dihubungkan ke terminal arde, satu dihubungkan ke tanah, satu lagi ke saluran instalasi. Katakanlah di stop kontak ini saluran groundingnya menuju ke semua stop kontak. Demikian rekan-rekan sekalian penjelasan dari instalasi listrik rumah yang dilengkapi dengan ILCP ya. Semoga uraian singkat ini bermanfaat, bisa menambah wawasan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.